Baik, tadi itu waktu off cam saya coba tweak lagi proporsi badannya, terus ukuran kepalanya menurut saya itu terlalu besar ya. Terus juga posisi dari hoodie-nya, sepatunya dan sebagainya itu saya tweak-tweak lagi. Dan shell-nya itu terlalu kecil tadi itu saya pingin si karakternya itu agak kayak apa ya, kalem gitu loh, kayak kalem dan agak introvert gitu loh. Biasanya kalau misalnya karakter yang di set untuk introvert itu kan biasanya menyembunyikan sesuatu di badannya gitu ya. Contohnya kayak Shino ya di film Naruto ya. Dia pakai jaket yang nutup mulutnya terus. Oke. Terus sini kita bakal lanjut untuk membuat rambutnya. Teman-teman bisa membuat rambutnya dengan curve. Saya buat pad di sini. Terus padnya bisa di setup dulu, taruh di sini nggak apa-apa. Terus saya buat curve baru, circle. Nah, circle ini bakal membantu untuk membentuk lengkungan dari curve-nya. Agak susah dijelasin sih. Mari kita coba aja ya. Curve yang pertama, saya atur di bagian curve, terus di bagian bevel, bevelnya saya ubah objeknya menjadi objek. Saya ambil di sini. Nah, dan ini adalah bentuk dari curve lingkaran yang telah kita bikin tadi. Teman-teman bisa mengatur ukurannya dan bentuknya. Kalau teman-teman masuk ke edit mode, itu bisa teman-teman ubah bentuk lingkaran dari curve-nya itu sesuai dengan circle curve yang tadi ya. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat shape rambut, atau teman-teman bisa cari referensi. Nah, kayak ini. Ini biasanya menggunakan curve ini. Dan ini lebih kompleks tentunya. Nah, kayak gini juga. Biasanya shape dari silinder rambutnya itu agak segitiga ya. Nah, ini saya scale aja bagian atasnya, bagian bawahnya saya geser ke atas. Ini juga saya scale biar lancip. Sorry, saya ubah dulu jadi individual origin. Terus saya taruh, nggak harus perfect juga sih, teman-teman juga bisa mengcustomnya. Terus teman-teman bisa menambahkan vertex di antara mereka, misalnya antara dua ini ingin vertex di bagian sini, tinggal seleksi dua vertexnya. Sorry, saya balikin dulu gradient point, terus klik kanan, subdivide. Mana subdivide paling atas ya. Nah, ini jadi teman-teman custom aja bentuk lingkaran dari rambutnya. Oke, kayaknya seperti ini udah cukup punya saya. Terus sekarang saya coba untuk menempelkan rambut yang udah kita bikin ini. Bagusnya ini kita duplikat aja, biar nggak susah nantinya waktu membuat rambut yang baru gitu loh. Nah, ini kita taruh. Dan kalau kita lihat dari samping memang tidak perfect ya, seperti view samping referensinya. Dari depan juga tidak perfect sih sebenarnya. Kalau depan mending lah gitu. Nah, ini karena tergantung sih. Kalau misalnya kliennya minta memang harus perfect seperti referensi, biasanya referensi itu memang atau konsep itu dibikin oleh konsep artis yang khusus gitu loh. Nah, kalau konsep artis yang benar-benar bekerja untuk itu, mereka itu udah bisa membayangkan gitu loh bentuk 3D-nya seperti apa. Jadi benar-benar bisa perfect 3D-nya dengan konsepnya. Ini karena konsepnya dari ChatGPT, jadi kita aja yang menyesuaikan, membuat semirip mungkin gitu loh. Oke. Nah, sorry karena ngobrol tadi. Ini untuk shortcut scale-nya menggunakan ALTS ya. Screen case-nya belum nyala, sebentar. Oke, sorry, screen case-nya dari tadi nggak nyala ya. Ini udah nyala lagi. Jadi kita lanjutkan. Untuk mengatur ukurannya ini saya tekan ALTS, tahan ALT, tekan S ya. Terus untuk gesernya masih sama, itu menggunakan G seperti biasa. Terus untuk rotasinya seperti ini dengan Ctrl T ya teman-teman. Oke, ini satu helai rambutnya udah beres. Bagian sini maksudnya tadi itu. Bisa dikecilin lagi mungkin. Terus ini untuk rambut kedua bagian sini. Saya duplikat aja. Rotasi sedikit. Terus harusnya rambut bagian sini lebih besar. Jadi saya scale. Dan scale-nya ini per vertex ya teman-teman ya. Saya butuh vertex pada bagian sini. Jadi blok 2 vertex ini. Klik kanan subdivide. Tinggal kita geser aja. Ini bisa disesuaikan lagi.
Dan biasanya saat kita menggeser vertex pada bagian ujung ini, rotasinya bakal rusak ya. Jadi teman-teman harus cek lagi rotasinya. Oke, rambut keduanya udah beres. Kita lanjut rambut ketiga. Rambut ketiga ini lebih kompleks sepertinya, dan kita duplikat aja dari vertex dari curve yang ini. Rotasi sumbu X 90, rotasi sumbu Y 90, Z 90. Nah, taruh di sini. Ini kita hide dulu hoodie-nya. Nah, ini teman-teman kalau lihat ada beberapa rambutnya ya. Nah, mungkin kita coba ini eksperimen. Saya juga belum pernah sebenarnya untuk membuat rambut bagian ujung yang bercabang seperti ini. Saya eksperimen aja, saya duplikat seperti ini. Duplikat 3 aja dulu. Oke, gitu kira-kira. Ini saya susun-susun aja. Terus untuk sebelah kirinya teman-teman bisa menggunakan mirror sebenarnya. Coba ya. Generate mirror. Terus kita pilih mirror objeknya bagian kepalanya. Dan untuk yang dua laginya kita Ctrl L aja, link modifier, copy modifier. Oke, not bad. Ini juga mungkin bisa kita coba modifier. Gimana bentuknya? Nah, saya ingin bikin rambut yang kayak gini nih, yang ada bagian apa ya, rambut liar lah ibaratnya ya. Jadi saya hapus mirror dari rambut yang sebelumnya, terus saya geser, ubah shape dari curve-nya kayak gini, atur lagi rotasinya.
kalau teman-teman lihat itu untuk bagian pinggirnya ini terlalu apa ya, kelihatan bagian pipihnya gitu. Yang atasnya oke kalau lihat dari luar seperti ini, tapi saat dilihat dari belakangnya itu bagian pipihnya itu jadi kelihatan aneh. Jadi di sini saya bikin curve baru yang nggak ada bagian pipihnya, lingkaran seperti ini, dan saya pasang bevel bagian objeknya itu ke curve yang lingkaran seperti ini. Ups, ini kayaknya terlalu tebal ya curve-nya. Tetap kita bikin pipih, cuman nggak terlalu pipih ya. Nah, hasilnya bakal kelihatan seperti ini nih. Sama, ini juga kita ganti curve objeknya, ini juga sama, ke circle curve yang agak ada volumenya. Baik, saya rasa cukup ini untuk bagian rambutnya. Kita bisa lanjut ke bagian lainnya. Contohnya seperti mata. Matanya cukup dengan menggunakan plan aja. Saya tambahkan objek baru, plan. Rotasi sumbu X 90 derajat. Scale lagi, terus scale Z. Kita lihat gambar bagian belakangnya pakai X-ray. Kalau misalnya pas di bagian sini, kita coba aja dulu ya. Kayaknya terlalu ke samping deh. Sesuaikan aja. Terus teman-teman bisa menambah beberapa loop cut di sini, mungkin 2. Terus saya kasih modifier subdivision surface. Oke. Nah, terus saya kasih modifier mirror. Dan mirrornya saya kasih ke kepalanya. Oke. Setelah itu kita bisa menempelnya dengan menggunakan ini, snap. Oke, saya nyalakan snap. Terus settingan snapnya jangan lupa ubah snap targetnya jadi face. Terus align rotation to targetnya juga dinyalakan ya. Udah cukup dua itu aja. Lalu saya masuk edit mode. Saya seleksi semua vertexnya. Lalu saya tekan G pada keyboard. Itu otomatis bakal nempel. What? Oh, nggak nempel, bentar ya. Sebentar. Ini ada settingannya yang salah harusnya. Ini coba kita nyalain semua. Oke itu. Nah, ini tidak nyala tadi ya. Kita ulang lagi. Kita tekan G, set. Itu bakal nge-snap semua vertexnya ke face bagian belakangnya. Nah, ini kan terlalu dalam ya, tenggelam. Kita matiin lagi. Masuk edit mode, G, Y. Kita geser sedikit ke depan. Nah, seperti itu. Terus kita kasih ketebalan pada objek matanya. Tentunya solidify, saudara-saudara. Nah, solidify-nya saya taruh sebelum subdivision, dan mirror harusnya paling awal. Terus subdivisionnya saya tambah ketebalannya, solidify-nya. Offsetnya saya kasih ke arah luar, jadi full ke angka 1. Oke, kita sesuaikan ketebalan matanya. Terus sekarang ukuran dari matanya dan posisi matanya juga kita sesuaikan. Jangan lupa nyalakan snap, dan pastikan teman-teman nge-snap itu dari view depan sini. Kalau misalnya dari view samping itu bisa jadi agak apa ya, agak susah gitu loh. Nah, saya pengen matanya tuh di sini, terlalu jauh kayaknya, sini. Terus ukurannya disesuaikan aja, dan posisi loop cut juga akan menentukan bentuk dari matanya teman-teman. Coba saya dissolve edge dulu, kasih 1 aja, kayaknya udah cukup. Ups, ini setelah di apply scale bakal kacau ya. Oke. Dan untuk bagian hidung, teman-teman pastikan dulu telah mengapply modifier mirror. Ini sudah saya apply tadi ya. Tadi itu kan badannya masih mirror, ada modifier mirrornya. Apply dulu modifier mirrornya, terus setelah di apply bakal seperti ini. Barulah kita bisa bermain untuk membuat hidungnya. Untuk hidungnya saya tekan I dari 4 face ini. Sorry, ini subdivisionnya saya nyalain lagi. Terus
Saya hapus vertex pada bagian tengahnya. Ini tiap orang pasti memiliki cara untuk bikin hidung yang berbeda ya. Nah, terus GY, sorry. Nah, ini snapnya jangan lupa dimatiin. GY seperti ini. Terus yang bagian luarnya saya scale lagi, sesuaikan. Nah, kita lihat posisi hidungnya apakah sudah pas. Terus ini kan hidungnya kelihatan kotak ya. Kita bisa menggunakan loop tools, ubah jadi circle. Yang bagian dalamnya juga loop tools circle. Oke, coba set smooth. Cukup hidungnya dikit aja gitu. Dan teman-teman bisa set smooth. Sorry, blok aja semuanya. Set smooth untuk karakternya. Dan ya, kayaknya ini untuk objek badannya udah beres. Ini subdivisionnya dinyalain lagi. Saya kasih subdivision. Bajunya juga udah pas. Baru kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu texturing. Ini solidify-nya kayaknya bisa kita kasih jadi 2 ya, set biar lebih smooth. Untuk subdivision surface itu cukup paling banyak 2 kali ya teman-teman ya, level viewportnya, untuk kita bekerja bikin karakter kayak gini. Soalnya kalau udah lebih dari 2 kali itu udah over banget sih jumlah vertexnya, dan bakal berat juga. Dan juga rambutnya ini kan terlalu detail ya, terlalu banyak vertex yang nggak kepake gitu loh. Ini bakal kita optimize lagi, nantinya kita kurangi jumlah edge-nya biar lebih enteng dan tidak over budget untuk jumlah vertex-nya pada bagian rambutnya. Soalnya kalau teman-teman masuk ke wireframe view, itu bagian rambutnya yang paling hitam pekat ya. Itu tandanya terlalu banyak vertex di bagian sini gitu loh. Bakal kita diskon nantinya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk modeling bagian detail dari karakternya. Kita lanjut pada proses texturing di video berikutnya. Yuk, sampai jumpa di video berikutnya.